menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar Anda? Semoga selalu sehat. Senang sekali saya Amal Bastian, moderator untuk hari ini di acara Indonesia Makin Cakap Digital, bersosialisasi di ruang digital sebagai program nasional literasi digital tahun 2021. Saya juga ingin menyapa teman-teman dari Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Hari ini kita akan banyak sekali menerima materi terbaik seputar ruang digital dalam literasi digital kali ini dari 4 narasumber yang sangat luar biasa. Namun sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang terselenggaranya acara hari ini. Teman-teman, teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat dan hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan juga berbagai informasi. Hal ini dibuktikan dengan angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Ini berarti ada 144.191.413 dari total 196.714.070 masyarakat Indonesia telah memiliki akses terhadap internet bersumber dari APJII tahun 2020. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut akhirnya membuat Indonesia dinyatakan sebagai pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dari laporan ekonomi si Google tahun 2020. Teman-teman, berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua ini. Salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia, talenta digital, dan untuk mencapai visi ini diperlukan adanya persiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam aspek literasi digital. Dan literasi digital itu sendiri merupakan kemampuan individu untuk mengakses, memahami, membuat, mengkomunikasikan, dan juga mengevaluasi teknologi digital dari UNESCO tahun 2018. Teman-teman, sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, kemudian mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru ini. Dan di dalam peta jalan ini dirumuskan juga 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skills, kemudian digital ethics, digital safety, digital culture. Selanjutnya ada juga 3 kerangka program literasi digital yang disusun untuk materi dan topik kurikulum yang akan diajarkan ke masyarakat. Di antaranya adalah digital society, digital economy, dan juga digital government. Kerangka ini kemudian diturunkan menjadi program literasi digital nasional yang bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi dan media digital di tingkat dasar, madya, dan mahir, serta tidak melupakan mereka yang berada di area inklusif. Berikutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, kemudian Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat
dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan juga internet yang benar dan tepat, yaitu melalui implementasi dari program literasi digital di daerah, yaitu di 34 provinsi, 514 kabupaten kota, serta melibatkan 110 mitra strategis berkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Itu adalah latar belakangnya, dan agar acara hari ini bisa menjadi area bagi kita untuk mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya seputar literasi digital, maka untuk menyamankan jalannya acara harus ada aturan tata tertib yang kita patuhi bersama. Untuk peserta tetap diharapkan mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan, kemudian Anda diwajibkan mematikan mic ya, atau di-mute saja mikrofonnya, namun tetap menyalakan kamera video Anda. Kemudian Anda tidak diperkenankan coret-coret layar, Anda juga tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber berbicara. Apabila Anda punya pertanyaan untuk narasumber, silahkan ditulis di kolom chat ya, ketik nama Anda, kemudian pertanyaan Anda, dan ditujukan kepada narasumber yang mana pertanyaan tersebut. Kemudian Anda harus mengerjakan pretest dan juga post-test yang nantinya akan digunakan untuk mengakses e-certificate ya, yang akan kami cantumkan linknya di kolom chat. Teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwa aplikasi Siberkreasi dapat kita download di App Store dan juga di Google Play. Itu saja untuk aturan tata tertib acara webinar kali ini, harap dipatuhi bersama, dan berikutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan format 3 stansa. Indonesia
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Ya, baru saja kita mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia untuk terus mengisi ruang digital dengan konten-konten yang positif dan baik sehingga bisa memberikan inspirasi sekaligus meningkatkan harkat derajat martabat manusia khususnya untuk warga Indonesia. Dan berikutnya kita akan segera menyimak penyampaian dari keynote speech. Untuk keynote speech yang pertama akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Bapak Samuel Abrijani Pangharapan BSC. Kemudian dilanjutkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Bupati Kubu Raya Bapak Haji Muda Mahendrawan SH MKM. Disilakan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dan bahagia bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berdasarkan survei dari APJI tahun 2020 yang lalu, bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai 196,71 juta jiwa, di mana rata-rata dalam sehari 8 jam lebih menggunakan internet. Di Kabupaten Kuburaya, baru-baru ini kita terus melakukan langkah-langkah penguatan jaringan dan juga launching internet desa di berbagai titik desa di Kuburaya. Tentu hal ini membutuhkan adanya penguatan dan peningkatan literasi bagi masyarakat di Kabupaten Kuburaya agar dapat mengimbangi dengan perkembangan teknologi digital era saat ini. Program literasi digital bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital di tingkat dasar, tingkat madya, tingkat mahir, dan inklusif tentunya. Target program ini di tahun 2021 menyasar 12,5 juta masyarakat Indonesia yang akan terliterasi digital. Untuk meraih target tersebut, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bekerjasama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi bersama pemerintah Kabupaten Kuburaya tentunya melaksanakan rangkaian webinar Indonesia Makin Cakap Digital. Saya Muda Mahendrawan, Bupati Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, tentu mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan ini untuk mempercepat kecakapan digital di masyarakat Kabupaten Kuburaya agar dapat memanfaatkan teknologi digital dan internet ini untuk hal-hal yang positif dan menambah kreativitas, memberikan akses informasi yang luas, sekaligus untuk memperkuat ekonomi di setiap titik penjuru desa. Tentunya kita harapkan dengan cara ini mampu berkontribusi besar bagi penguatan pergerakan ekonomi dan sosial di masyarakat Kabupaten Kuburaya. Dan tentu kita harapkan nantinya akan terbangun satu kecakapan dari masyarakat untuk bisa menggunakan media digital semakin bijak dan tentu cakap dan mampu untuk menyaring serta memahami dan menghindari informasi-informasi yang bersifat hoax. Mari kita bersama berupaya dan ikut serta dalam webinar ini sampai selesai kita ikuti bersama. Dan tentu kita harus tetap memenuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Makin cakap digital, Indonesia maju. Salam literasi digital. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dan bahagia bagi kita semua. Baik, terima kasih untuk dukungan dan juga untuk sambutannya dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika dan juga dari Bupati Kuburaya. Baiklah, untuk teman-teman peserta, hari ini bukan hanya materi saja yang bisa teman-teman dapatkan, tapi juga kesempatan untuk mendapatkan pulsa dari kami. Total Rp1 juta untuk 10 peserta yang beruntung. Kita bagi menjadi dua untuk caranya bagaimana bisa mendapatkan pulsa tersebut ya, masing-masing Rp100.000. Jadi untuk Anda yang bertanya kepada narasumber dan satu lagi untuk yang memposting keseruan acara hari ini di sosial media masing-masing. Untuk yang bertanya jangan lupa tulis nama, kemudian pertanyaan dan juga ditujukan kepada narasumber yang mana pertanyaan Anda, tulisnya di kolom chat. Dan agar kami bisa mengirim pulsanya, maka silahkan japri langsung ke admin Q&A data diri Anda, mulai nama, email, dan juga nomor telepon. Kemudian yang memposting untuk keseruan acara hari ini bisa langsung dicek ya, untuk captionnya dibuat semenarik mungkin, kemudian mention juga ke @siberkreasi dan juga di @lidik.kalimantan.
Kemudian untuk hashtagnya adalah lidikal1665, kemudian hashtag siberkreasi dan juga hashtag makin cakap digital. Ya, kesempatan sekali lagi untuk 10 peserta webinar kali ini yang beruntung. Baiklah, agar acara bisa berjalan lancar, kita akan berdoa sejenak ya untuk mendoakan negeri ini agar kembali pulih dari beragam bencana. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilakan. Amin, berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Dan langsung saja kita menuju ke materi kita hari ini dengan tema besar bangsa Indonesia, bangsa yang beretika di ruang digital. Subtema keamanan digital, tips dan trik menjaga keamanan privasi secara digital akan disampaikan oleh Oil and Gas Professional. Ada Mas Grandika Primadani. Mas Grandika, selamat pagi. Selamat pagi Mas Amal, selamat pagi semua narasumber, semoga semua sehat selalu. Semoga sehat selalu, semoga semangat selalu. Baiklah, langsung saja Mas Grandika, silakan bisa dimulai materinya. Mohon izin untuk share screen sebentar ya. Sure. Oke, screen sudah oke di studio? Ya, sudah? Aman Mas, Oke, lanjut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Grandika Primadani. Pagi ini diberikan kesempatan untuk memberikan webinar di program literasi digital nasional Makin Cakap Digital di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Dengan tema kita pagi ini adalah tips and trick menjaga keamanan privasi secara digital. Tak kenal maka kata saya tadi, moderator Mas Amal sudah memperkenalkan secara singkat. Saya merupakan seorang petroleum dan energy consultant yang berasal dari Kediri di Jawa Timur, menyelesaikan S1 di bidang petroleum geoscience di UTB Malaysia, kemudian melanjutkan S2 di bidang yang sama di London, Inggris. Ada alamat email jika misal nanti teman-teman, Bapak, Ibu, misalnya karena keterbatasan waktu ada pertanyaan yang belum terjawab atau ingin berdiskusi mengenai topik pagi hari ini, silakan untuk menghubungi melalui alamat email di bawah ini. Nah, tema kita pagi ini, tema besar kita adalah bangsa Indonesia, bangsa yang beretika di ruang digital. Namun kesempatan pagi hari ini saya akan secara spesifik ingin memaparkan bagaimana kita mengelola privasi atau secara singkat dibahas sebagai kerahasiaan pribadi di digital. Sehingga teman-teman di Kuburaya diharapkan lebih memiliki rasa tanggung jawab atas informasi yang diperoleh, termasuk di dalamnya bagaimana cara menjaga keamanan data dan privasi di dunia digital. Dan sebagai tujuan akhirnya, harapannya teman-teman mampu memahami bagaimana cara menjaga keamanan privasi secara digital. Untuk itu, sesi akan kita bagi menjadi 4 subtopik. Yang pertama, kita akan berkenalan mengenai apa itu literasi digital, bagaimana keamanan privasi di media digital saling terkait, dan tentunya kita akan melihat bagaimana cara-cara untuk menjaga keamanan privasi digital yang bisa kita terapkan. Dan terakhir, sebelum kita mengakhiri acara, dan kesimpulan dari saya adalah ada sedikit kalimat penutup dari webinar singkat pada pagi hari ini. Nah, privasi digital ini kita tahu adalah hak asasi setiap manusia, namun tentunya hak tersebut sulit didapatkan jika kita selaku pengguna media digital tidak memahami bagaimana batasan-batasan beraktivitas di internet. Oleh karena itu, tentunya penting bagi kita semua untuk berliterasi digital atau memiliki skill literasi digital untuk tentunya melindungi privasi di dunia maya dan di era pandemi seperti saat ini. Nah, kita tadi sudah melihat bagaimana sedikit materi pembuka dan tentunya kita harus memahami apa itu literasi digital ya. Tadi Mas Amal sudah menjelaskan secara singkat definisi dari PBB. Di sini kita akan mengulas sisi lain dari definisi dari Kemendikbud, di mana literasi digital ini adalah sebuah skill set atau pengetahuan dan kemampuan kita atau selaku user untuk menggunakan teknologi digital, alat komunikasi atau jaringan dalam proses untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, serta memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, dan patuh hukum. Tentunya hal ini cukup relevan seiring berkembangnya zaman dan teknologi, serta komunikasi tentunya ini secara tidak langsung juga mengubah cara kita menjalani keseharian.
Untuk itu, tingginya penggunaan media digital, seperti yang Bapak Presiden sudah sampaikan tadi, harus diikuti dengan adanya pemahaman baik berupa digital skills, digital ethics, digital culture, dan digital safety dalam bermedia. Dan nanti ketiga narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari akan menjelaskan ketiga aspek yang lain secara lebih gamblang dan detail. Untuk itu, yang pertama yang kita harus tahu selain literasi digital, ya ini adalah privasi. Apa itu privasi di media digital ya? Jadi privasi ini adalah setiap data tentang seseorang baik teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri, atau bahkan bisa dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan non-elektronik. Jadi secara umum privasi di media digital ini bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah data pribadi umum dan yang kedua adalah data pribadi spesifik, di mana data pribadi umum ini biasanya terutama berkaitan dengan diri kita sendiri, misalnya nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan kita, agama, nomor handphone, KTP, atau nomor surat izin mengemudi. Dan yang kedua, data pribadi spesifik ini biasanya juga tetap berkaitan dengan data pribadi, namun sifatnya lebih spesifik atau detail. Ini biasanya yang pertama bisa berupa data dan informasi kesehatan, terutama di era pandemi seperti sekarang ini, bisa banyak sekali tentunya riwayat mengenai kesehatan dan pengobatan, begitu pula mengenai data biometrik atau biometrik, di mana ini biasanya berupa sidik jari kita, pengenalan mata atau sistem iris, dan ada juga data genetika berupa DNA dan juga data keuangan pribadi berupa nomor rekening. Nah, jadi dua data ini yang sering sekali secara langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak, terkadang karena kita tadi belum memiliki literasi digital, misalnya kita ingin membagikan momen kebahagiaan kita mendapatkan suntikan vaksin atau kita sedang berkunjung ke salah satu dokter, namun secara tidak langsung di media sosial kita mengekspos data-data tersebut, sadar atau tidak, ternyata itu bisa dilihat oleh orang lain. Itulah yang harus kita jaga mulai bersama dan kita pahami bersama bahwa privasi di media digital ini adalah sebuah hal yang perlu kita mulai berikan poin. Karena tentunya nanti kita akan melihat apa saja akibatnya jika misal privasi kita atau data pribadi kita terekspos. Tentunya banyak sekali kerugian-kerugian, atau kita menurut studi yang dilakukan oleh Daniel G. Solove dari George Washington University telah merumuskan taksonomi privasi, yakni maksudnya adalah bagaimana hubungan ketika privasi dan resikonya sudah mulai terekspos di dunia digital. Yang pertama, takson pertama ini adalah takson yang paling rendah, di mana jika misalnya pengumpulan informasi itu hanya sifatnya adalah berupa pengawasan dan interogasi. Jadi harus kita pahami bersama ketika misal kita berselancar di dunia maya, tidak hanya kata kunci yang kita masukkan di dunia, misalnya di media pencari, di Google, Yahoo, dan lain sebagainya. Namun bahkan cara berpikir kita, baik itu melalui kata kunci, website yang kita kunjungi, atau bahkan produk-produk yang kita cari, itu secara tidak langsung juga direkam oleh machine learning atau artificial intelligence yang dimana sudah terdatabase oleh mesin pencari tersebut. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami batasan-batasan privasi di dunia digital. Yang kedua, misalnya tadi ketika informasi sudah dikumpulkan, itu bahkan bisa diolah dan dimanfaatkan sesuai tujuan tertentu. Ini biasanya ketika misal data privasi kita sudah terekspos, tentunya sudah mulai terjadi agregasi atau data kita sudah mulai dikelompokkan, diidentifikasi, dan kemudian juga bisa mengakibatkan ketidakamanan, baik itu misalnya tadi berupa ketidakamanan dari segi finansial maupun ketidakamanan secara psikis atau emosional kita juga. Nah, di takson yang ketiga ini, takson ketiga dan keempat tentunya akan lebih bersifat agresif ya, atau cenderung bersifat mengganggu atau bahkan merugikan. Di mana ketika takson pertama dan takson kedua sudah diidentifikasi, tentunya pelanggaran kerahasiaan, pembocoran data, expose berupa penyingkapan data, pemerasan, distorsi, itu akan cenderung menuju ke arah sana. Jadi misal jangan heran
ketika misalnya kadang-kadang ada nomor yang tidak kita kenal menghubungi kita dan tentunya kita bertanya-tanya, dari mana nomor ini bisa menghubungi nomor handphone kita? Padahal mungkin di marketplace atau bahkan kita tidak sengaja mengekspos nomor kita, misalnya ketika kita sedang berada di sebuah webinar, kemudian di situ ada tanda kita diminta untuk misalnya mengekspos nomor HP, jadi lebih baik kita japri ke admin yang bersangkutan sehingga privasi kita tetap terjaga dan tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Dan yang keempat tentunya adalah ke arah invasi atau penyerangan, di mana jika misal data-data tersebut sudah dikumpulkan dan sudah dianalisa, tentunya mudah bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengganggu bahkan menyerang ruang pribadi seseorang, dan tentunya ini juga bisa mempengaruhi keputusan kita. Bisa sebagai contohnya, misalnya kita sudah mulai diancam karena misalnya hacker atau orang yang tidak bertanggung jawab tersebut sudah mengetahui detail nomor misalnya PIN debit card kita atau kredit card kita atau CCV 2 kartu tersebut, tentunya mudah bagi mereka untuk misalnya tadi mengancam bahkan mengganggu psikis kita selaku orang yang tadi secara tidak sadar telah expose data-data privasi di media digital. Jadi ini penting untuk kita pahami bersama dan kita sudah mengetahui bagaimana macam-macam privasi dan risikonya. Jadi diharapkan teman-teman di Kubu Raya, Bapak, Ibu, dan hadirin semua bisa lebih memahami resiko dari terbukanya atau tereksposnya privasi di media digital ini bisa dan bahkan bisa membahayakan psikis kita atau mental health kita. Dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana ketika kita di era pandemi seperti sekarang juga bisa menjaga privasi. Tadi kita sudah bahas bahwa menjaga privasi ini juga merupakan sebuah skill ya atau kemampuan diri kita sendiri, dan ini merupakan salah satu skill yang krusial di era seperti sekarang ini. Dan di sini kita melihat bagaimana misalnya penggunaan VPN atau kita bisa memanipulasi IP, terutama jika misalnya kita berada di jaringan WiFi yang sifatnya di umum atau publik. Tentunya penggunaan VPN ini juga cukup direkomendasikan karena biasanya ketika WiFi itu bersifat umum, mudah bagi hacker atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut untuk mengidentifikasi data-data pribadi, bahkan data-data rahasia, baik itu dari organisasi maupun sampai level perusahaan. Nah, sebagai best practice atau tips and tricksnya, kuncinya adalah ada beberapa langkah yang bisa kita bersama lakukan ya, terutama untuk menjaga privasi di dunia digital. Yang pertama tentunya adalah tadi, membatasi informasi personal atau pribadi yang kita share di media sosial. Kadang tadi kita tidak sadar karena mungkin momen kebahagiaan, karena kita overexcited dan lain sebagainya. Misalnya kita berfoto dengan keluarga, secara tidak langsung di situ ada nomor tempat tinggal kita contohnya, atau nomor jalan di mana kita tinggal karena mungkin misalnya tinggal di kompleks perumahan atau apartemen, itu terlihat jelas. Sadar atau tidak bahwa alamat itu sebenarnya juga sebuah privasi, karena ketika misalnya alamat itu terekspos, maka bisa bukan tidak mungkin penipuan atau bahkan tadi ancaman-ancaman yang menuju ke arah kriminalitas itu mudah bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi sekarang dengan penggunaan satelit ya, kita bisa memasukkan istilahnya alamat kita di mana dan kita bisa menganalisa kira-kira di situ seperti apa komunitasnya, apakah terjaga atau tidak, secara mudah bisa dimanfaatkan oleh misalnya orang-orang yang memiliki motif tertentu dan sifatnya ke arah misalnya tadi kriminalisme. Tentunya yang berikutnya adalah ketika kita menjelajah di dunia maya atau melakukan browsing di mesin pencari, tentunya biasa memberikan opsi untuk kita menggunakan motif incognito atau private mode. Tujuannya ini apa? Tujuannya adalah dengan penggunaan motif incognito atau private mode ini, harapannya tadi mesin pencari atau misalnya dengan penggunaan cookie dan lain sebagainya, mesin pencari ini tidak bisa membaca secara umum data yang kita masukkan ke dalam internet tadi atau media digital. Karena tadi bocornya atau leak-nya sebuah data bisa jadi bukan karena kita tidak hati-hati ketika kita mengupload dan lain sebagainya, tapi justru bisa terjadi ketika kita kurang peka dalam menggunakan browsing atau mesin pencari di internet. Nah, tentunya tadi berkaitan dengan poin berikutnya, di mana menggunakan search engine yang berbeda ini juga penting bagi kita, tujuannya agar tadi aktivitas kita di internet atau cara kita berpikir di internet tidak mudah dibaca oleh misalnya tadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab di media digital. Tadi yang poin keempat mengenai penggunaan VPN, terutama di WiFi
di publik sudah kita bahas dan mengapa itu penting. Salah satunya tadi sehingga kita tidak mudah diretas atau bahkan misalnya kita sedang bekerja dan mengakses data perusahaan, biasanya dengan penggunaan VPN ini kita bisa istilahnya meminimalisir dan menjaga jaringan yang kita pakai untuk tidak di-hack atau di-intrude oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Dan yang poin berikutnya adalah berhati-hati dalam mengklik misalnya link atau misalnya grup chat dan lain sebagainya. Biasanya mereka menyertakan link-link yang kurang kita bisa percayai karena itu bisa mungkin bersifat phishing, dan untuk mencari tahu apakah link tersebut palsu atau tidak, valid atau tidak, tentunya ada beberapa tips and tricks juga. Salah satunya adalah dengan penggunaan tadi mesin pencari, atau kita bisa melihat protokol yang ada di situ, apakah HTTP, HTTPS, dan jika misal di situ ada tanda gembok misalnya di sebelah kiri, contohnya mesin mencari Google, berarti kemungkinan besar itu sudah link yang secure atau aman untuk kita browsing. Tentunya juga jangan lupa untuk menjaga gadget pribadi, ini penting karena biasanya misalnya di aplikasi chatting kita biasanya menghubungkan di PC, laptop kita dengan di gadget atau di HP kita. Jika itu terkoneksi, tentunya kita harus berekstra hati-hati karena bisa jadi kelengahan kita penggunaan gadget pribadi handphone secara tidak langsung nanti juga bisa berdampak ke misalnya di-hack melalui tadi jaringan media chatting yang sudah tersambung di HP kita dan tidak melakukan privasi atau langkah-langkah penghindaran di atas tadi. Dan yang penting juga, karena sekarang ini istilahnya malware dan phishing juga beraneka ragam dan beraneka bentuk, penggunaan antivirus atau antivirus juga penting karena dengan mengupdate atau terus mengunggah versi terbaru dari sebuah antivirus ini juga akan membentengi kita dari misalnya dari serangan-serangan cyber dari berbagai pihak, karena sekarang ini serangan cyber bisa bermacam-macam, bahkan hingga misalnya secara sadar kita masuk ke kolom email dan kebetulan kita tidak berhati-hati ketika membuka spam atau trash dan lain sebagainya, secara tidak sadar kita mengklik link tersebut, ternyata itu mengarah ke arah misalnya tadi phishing. Tapi juga jika misalnya gadget kita atau laptop kita sudah di piranti lunak kita sudah dilengkapi dengan antivirus, ini resiko untuk diserang oleh cyber war tadi itu akan semakin berkurang. Nah, jadi kita sudah melihat ya bagaimana aplikasi dan kita pentingnya memahami literasi digital dan hubungannya terhadap keamanan privasi di dunia digital. Jadi sebagai kalimat penutup atau sebagai kesimpulan pada diskusi kita pada pagi hari ini tentunya adalah sikap waspada atau cautious dalam menggunakan aplikasi pesan ataupun media sosial, termasuk di dalamnya tadi mesin pencari adalah sebuah keharusan, terutama di era digital seperti sekarang ini, karena pilihan selalu ada di tangan kita selaku pengguna, user, untuk menjaga privasi data pribadi di dunia digital. Jadi harapannya semua yang terlibat pada webinar ini lebih melek digital, berliterasi digital, aware terhadap misalnya tadi phishing, malware, dan lain sebagainya, dan tentunya mulai menerapkan tips and tricks yang sudah kita bahas tadi. Minimal salah satunya adalah dengan menjadi warganet atau warga digital yang beretika. Jadi harapannya tema besar kita tadi, kita dikenal sebagai warga digital yang beretika, bisa kita capai bersama. Demikian dari saya, jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika misal ada poin atau hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui kolom chat, nanti kita akan bahas di akhir acara. Saya kembalikan ke moderator Mas Amal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Grandika. Mari belajar menjaga privasi digital, salah satunya adalah dengan membatasi informasi personal. Kadang kita lupa kalau terlalu banyak pamer, ternyata ada nama kita yang lengkap yang ngeposting, kemudian ada keluarga, bahkan ada alamat rumah yang nomornya ke foto juga. Itu bisa jadi sasaran empuk ya Mas Grandika ya, oleh para pelaku kejahatan digital. Apalagi kalau misalkan kita nggak aware dengan problem-problem seperti itu. Baiklah, apabila nanti ada pertanyaan seputar
problematika ini dan juga untuk materi ini langsung bisa diajukan di kolom chat, pertanyaannya ditujukan kepada Mas Granika. Mas, nanti kita ketemu lagi ya di segmen Q&A. Oke, baik, terima kasih Mas Granika. Saya langsung meluncur ke subtema berikutnya, budaya digital menjadi masyarakat digital yang berbudaya Indonesia. Bagaimana caranya ya? Langsung aja untuk materinya akan disampaikan oleh Putri Indonesia Intelijensia 1 2016. Kita langsung menyapa, ada Kak Cornelia Meilinda Betsheba. Selamat pagi. Halo, selamat pagi, Mas Amal. Selamat pagi, semoga selalu sehat. Udah siap? Siap. Oke, baik. Silakan Saya bisa izin dimulai sharing materinya. ya. Silakan. Oke. Baiklah, terima kasih. Selamat pagi buat kita semua. Di sini saya akan berbagi info bagaimana menjadi masyarakat digital yang berbudaya Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarjana Ilmu Pemerintahan. Saya lahir di Sepauk, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada 19 Mei 1993. Pendidikan terakhir saya strata 1 Ilmu Pemerintahan Universitas Tanjung Pura Pontianak, dan prestasi yang sudah pernah saya raih yaitu Putri Indonesia Intelijensia 1 2016, Putri Indonesia Berbakat 2016, Putri Indonesia Favorit Kepulauan Kalimantan 2016. Nah, saya sekarang sudah berkeluarga dan mempunyai 1 orang anak, dan status pekerjaan saya sekarang sebagai pegawai negeri sipil pada pemerintah daerah Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Baiklah, sebelumnya kita semua pasti sudah tahu kan budaya Indonesia itu apa. Jadi budaya Indonesia itu adalah keseluruhan kebudayaan nasional, kebudayaan lokal maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Budaya Indonesia dapat juga diartikan bahwa Indonesia memiliki beragam suku bangsa dan budaya yang beragam, seperti tarian daerah, pakaian adat, dan rumah adat. Nah, budaya Indonesia juga tidak hanya mencakup budaya asli Bumi Putra, tapi juga mencakup budaya-budaya pribumi yang mendapat pengaruh budaya Tionghoa, Arab, India, dan Eropa. Seperti bahasa kita juga banyak yang sebenarnya itu kayak kita pernah kan ada orang bikin konten di YouTube, kalau bahasa Indonesia sama bahasa Portugis itu banyak yang sama pengucapannya dan bahkan artinya. Kemudian, nah selanjutnya, ciri-ciri masyarakat digital itu seperti apa sih? Yang pertama yaitu identitas. Kita membuat akun media sosial sebagai bentuk identitas diri. Kemudian yang kedua adalah adanya proses pembelajaran, di mana kita mengakses search engine sebagai pusat sumber informasi. Kemudian yang ketiga, kebebasan berekspresi, di mana internet itu menawarkan kebebasan berekspresi tanpa batas. Kemudian yang keempat adalah privasi, di mana masyarakat digital itu biasanya lebih terbuka dan agresif. Tapi faktanya, pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 ini mencapai 202,6 juta jiwa. Nah, jumlah ini meningkat 15,5% atau 20 juta jiwa jika dibandingkan pada saat Januari 2020 lalu. Mungkin ini dampak pandemi juga ya, jadi semakin banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan internet, terutama untuk usia anak-anak sekolah, karena anak-anak sekolah kita kan menggunakan sistem daring untuk selama masa pandemi ini sekolahnya. Nah, total jumlah penduduk Indonesia sendiri saat ini adalah 274,9 juta jiwa. Ini artinya penetrasi internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 73,7%. Hal tersebut dimuat dalam laporan terbaru yang dirilis oleh layanan manajemen konten Hotsuite dan agensi pemasaran media sosial We Are Social dalam laporan bertajuk Digital 2021. Nah, menurut data, Indonesia itu adalah negara yang ramah. Lonely Planet membuat daftar negara-negara teramah di dunia edisi 100 Ultimate Experience. Salah satunya adalah negara Indonesia. Nah, Indonesia menempati posisi ke-8 dari total 46 negara dalam daftar subkategori negara paling ramah menurut survei Expat Insider 2019. Dan ramah dan sopan santun inilah yang menjadi sifat dasar Indonesia dan memiliki ketertarikan pada para pendatang. Salah satu sifat-sifat inilah yang merupakan perwujudan nilai-nilai budaya Indonesia.
Tapi benar nggak sih Indonesia itu negara yang ramah? Sayangnya, citra ramah dan sopan santun orang Indonesia itu agak terusik oleh survei dari Microsoft Digital Civility Index atau CDI, yaitu netizen Indonesia itu paling tidak sopan di dunia maya dari 32 negara yang disurvei. Indonesia menempati posisi ke-29, riset dari 16.000 responden. Faktor penentu risetnya adalah hoax dan penipuan sebesar 47%, ujaran kebencian atau hate speech sebesar 27%, diskriminasi 13%. Nah, dulu cara kita mengenalkan budaya tanpa literasi digital, yaitu waktu yang dihabiskan lebih lama, komunikasi lebih rumit dan berbelit, pengelolaan data dilakukan secara manual dan melibatkan banyak laporan. Dulu biasanya waktu zaman belum digital itu terlalu masuk ke Indonesia, cara kita memperkenalkan budaya kita keluar biasanya dengan mengikuti seperti pameran atau acara-acara di luar. Nah, tapi cara mengenalkan budaya dengan literasi digital sekarang menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Komunikasi dengan target promosi dimanapun mereka berada sangat cepat dan mudah. Semuanya serba digital dan lebih mudah cetak, diubah, atau disimpan. Nah, makanya banyak sekali sekarang kita tahu konten-konten creator yang menampilkan budaya-budaya Indonesia atau sejarah-sejarah Indonesia. Nah, cara-cara seperti itu adalah cara-cara yang efektif digunakan saat ini. Karena melalui media sosial, kita bisa memperkenalkan budaya kita dengan cepat, efektif, dan efisien. Kemudian bagaimana sih caranya menjadi masyarakat digital yang berbudaya Indonesia? Jesse sama kakak sebentar ya. Pakai HP lagi. Tolonglah sebentar. Nah, bagaimana caranya menjadi masyarakat digital yang berbudaya Indonesia? Yang pertama adalah membangun kesadaran diri bahwa Indonesia ini multikultural. Proteksi informasi pribadi, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita yang pertama, yaitu kita harus bijak dalam berbagi informasi yang bersifat pribadi untuk menghindari mencegah seseorang yang berniat kurang baik. Kemudian etika berkomunikasi. Nah, ini yang seringkali membuat banyak, salah satu juga penyebab tadi Indonesia masuk dalam daftar negara yang kurang ramah. Karena banyak netizen Indonesia menggunakan kata-kata yang tidak sopan dalam berkomunikasi di media sosial. Nah, kemudian kita harus juga menghindari penyebaran sara dan pornografi, dan kita juga harus menghargai dan memandang penting hasil karya orang lain, sehingga kita juga menghindari adanya plagiarisme seperti itu. Kemudian, kita juga harus membaca informasi secara utuh atau keseluruhan, jadi jangan hanya membaca dari judulnya saja. Melakukan sistem digitalisasi budaya, kesenian sistem organisasi, kemasyarakatan, dan lain-lain. Produksi konten-konten menarik yang dibutuhkan untuk mencerminkan keunggulan budaya Indonesia. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Banyak sekali konten-konten creator di Indonesia sekarang yang menampilkan budaya bangsa. Kemudian cara kita menampilkan konten juga ada pembagian saat kita memposting konten. Ini berpengaruh karena ketika orang sudah senang dengan kita dan ingin terhubung dengan kita, caranya mereka pengen tetap dekat dengan kita. Dan kita itu harus bisa membangun sebuah brand personality yang konsisten. Jadi para teman kita yang menonton kita di dunia maya itu, mereka akan lebih menyukai konten kita karena sesuai dengan apa yang mereka sukai. Kemudian muncullah identitas-identitas kita sesuai dengan kebudayaan kita di Indonesia. Nah, kesimpulannya, yang pertama kita harus bisa menciptakan masyarakat digital Indonesia yang memiliki jati diri bangsa, yang bisa mengevaluasi budaya yang kurang baik agar tidak terbawa ke dunia nyata. Kemudian yang kedua, mensosialisasikan tata cara beretika di platform digital netizen Indonesia dengan memberikan edukasi bagaimana penggunaan media internet atau sosial dan bijak. Kemudian yang ketiga, yaitu kita harus cakap memproduksi, mendistribusi, berpartisipasi, dan mengkolaborasikan konten-konten positif yang dibutuhkan dan yang menjadi keunggulan budaya bangsa. Kemudian yang keempat adalah merepresentasikan nilai-nilai nyata budaya bangsa ke dalam platform digital netizen Indonesia.
Baiklah, cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Mas Amal. Terima kasih Mas Amal dan teman-teman. Terima kasih untuk Kak Cornelia. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa memunculkan karakter Indonesia kita di ruang digital. Dan tadi sudah ada beberapa tahapan yang sudah disampaikan oleh Kak Cornelia. Dan apabila untuk selengkapnya materi yang mungkin teman-teman pengen tanyakan, nanti bisa langsung diajukan di kolom chat. Jangan lupa ada Kak Cornelia yang siap menjawab pertanyaan dari Anda. Terima kasih ya. Kemudian saya akan langsung menuju ke segmen Key Opinion Leader dengan subtema etika digital, etika berjejaring, jarimu, harimaumu. Untuk materinya akan disampaikan oleh seorang aktor dan juga seorang influencer, ada Diza Revengga. Diza, selamat pagi bro. Selamat pagi Mas Amal. Selamat pagi. Udah siap ya untuk materinya ya? Siap. Oke, silakan Diza. Baik. Oke, sebentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Halo semua, perkenalkan saya Diza Revengga. Seperti yang Mas Amal bilang tadi, saya adalah seorang aktor dan juga influencer. Dan hari ini akan sharing session ya bersama kalian tentang etika berinternet, jarimu harimaumu. Sebelumnya aku kenalin dulu, pengalaman-pengalaman aku beberapa diantaranya, aku pernah bermain di film layar lebar, Saya Kecil Garuda, Ada Surga di Rumahmu, 25 Hari di Eropa, Anak Negeri Megalit, dan film Bis Om Bebek, serta juga pernah di video klipnya Anmesh Kamaleng yang Jangan Rubah Takdirku, dan juga Rinduku dari Gea Indrawari, serta menjadi host di beberapa acara MNC Home Living, serta Ayo Bernyanyi di TVRI. Dan aku juga sebenarnya adalah seorang pengajar acting di sebuah sanggar di Jakarta. Oke, langsung aja kita masuk ke materi tentang etika berlaku di dunia digital. Ini benar-benar harus diperhatikan ya teman-teman. Etika itu sangat berlaku di dunia digital, apalagi di era sekarang yang dimana seperti yang tadi Kak Cornelia bilang ya, beberapa research mengatakan bahwa netizen Indonesia adalah netizen yang paling tidak sopan dari 23 negara. Wow, ngedenger itu aja kita agak-agak ngilu ya, karena menurut aku juga kalau kita lihat di apa yang sudah terjadi di dunia digital kita sekarang, di media sosial kita sekarang, banyak banget netizen-netizen yang gampang banget menghina orang, atau langsung aja mengujarkan ujaran-ujaran kebencian kepada orang dengan menggunakan jemari. Nah, itu dia kenapa judulnya Jemarimu Harimaumu. Ya, sebelumnya aku kasih tahu dulu bahwa etika itu adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau di dunia nyata gitu ya, bukan di dunia digital, kita pasti harus beretika yang baik. Yang artinya, kalau misalkan kita sedang makan, ada etikanya, yaitu pakai tangan kanan supaya sopan, terus juga mulutnya tidak boleh ngecap, dan nggak boleh bunyi, piringnya jangan sampai bunyi gitu ya, nggak boleh terdengar. Itu etika ketika makan. Begitu juga ketika kita pakai baju, itu kan beda antara di rumah, juga kalau kita lagi kerja, atau kita lagi ada di sebuah acara, itu semua ada etikanya gitu. Begitu juga di dunia digital, teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya di dunia digital itu penting banget diperhatikan etika. Seperti yang aku bilang tadi, banyak banget hal-hal yang sedang terjadi, ketidaksopanan dan lain hal sebagainya. Nah, ini dia. Semakin berkembangnya zaman, etika dalam dunia digital pun muncul. Sama seperti halnya di kehidupan sehari-hari, tentu di dalam dunia digital etika pun harus diperhatikan. Sama seperti istilah mulutmu harimaumu, di era digital ini istilah tersebut bisa juga digantikan dengan jemarimu harimaumu. Yang artinya kita harus berhati-hati dengan apa yang kita ketik di media sosial atau di dunia digital, karena itu bisa menjadi hal yang positif, bahkan menjadi hal yang negatif yang harus dipertanggungjawabkan nantinya.
Begitu teman-teman, kayak misalkan kalau misalkan kita komen hal-hal negatif ke orang, atau mungkin kita malah mempromosikan hal-hal yang menarik buat orang, efeknya juga pasti akan berbeda. Kalau yang misalkan negatif, efeknya bisa aja kalian dipenjara atau kena hukuman pidana. Tapi kalau misalkan hal-hal positif, kalian mungkin malah mendapat pujian atau apresiasi dari banyak orang, betul kan? Nah, contoh-contoh pelanggaran etika yang disebabkan oleh jari kita di dunia digital. Karena jarimu bisa sama tajam dengan sebuah pisau. Ibaratnya sebuah pisau nih teman-teman, pisau itu bisa dibilang kita bisa menggunakan pisau. Jadi internet atau media sosial itu bisa kita dan jari kita ini bisa diibaratkan sebagai pisau. Pisau itu bisa dijadikan hal yang positif. Contohnya motong sayur atau membantu kita melakukan pekerjaan-pekerjaan dapur lainnya gitu ya. Tapi bisa juga menjadi hal yang negatif buat kita karena pisau bisa berbahaya dan bisa melukai orang lain. Betul kan teman-teman? Nah, itu dia. Kenapa jari itu di dalam konteks ini ya, jari itu bisa sama tajam dengan sebuah pisau. Contoh yang pertama, penyebaran berita hoax. Tadi seperti yang Kak Cornelia bilang juga, nomor satu itu yang paling banyak dilakukan oleh netizen Indonesia berdasarkan research adalah penyebaran berita hoax. Kayak di sini nih ada gambar contohnya, tuh, yang keluarganya di Palu tolong infokan tanggal 2 Oktober nanti akan ada lagi gempa besar menurut prediksi BMKG. Nah, berita hoax ini semakin cepat menyebar akhir-akhir ini dikarenakan teknologi informasi yang semakin canggih dan mudah diakses oleh siapapun. Berita hoax adalah sebuah berita palsu yang dibuat untuk membuat panik, menakut-nakuti, atau sekedar menipu si penerima pesan. Sebagai pembaca, kita harus lebih cerdas dalam memilah-milih informasi dan jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Kayak contoh gambar di samping ini nih. Ini kan nggak ada buktinya, maksudnya nggak ada penjelasan dari BMKG-nya segala macam, hanya benar-benar layar hitam yang di-share sama orang dan ya udah bikin orang panik gitu. Nah, ini sebuah contoh yang sangat salah ya teman-teman, dan diharapkan untuk teman-teman kita semua yang ada di sini untuk tidak melakukan hal tersebut. Karena bisa bahaya banget. Satu, menimbulkan kepanikan. Kedua, apa sih yang didapatkan dengan menyebarkan berita palsu gitu loh. Itu aja sih. Kalau kalian iseng, mungkin isengnya coba diganti yang lain. Mungkin iseng dengan membuat karya, mungkin melukis, atau membuat lagu, dan lain hal sebagainya yang masih banyak kita bisa lakukan. Selanjutnya, nah ini dia, pencemaran nama baik di internet. Pencemaran nama baik sering ditemui dalam media sosial dikarenakan banyak sekali pengguna sosial media yang susah ngontrol emosi. Nah, ini contohnya nih banyak banget nih. Apalagi kalau di antara golongan anak muda ke atas gitu ya, sampai dewasa. Ini banyak banget sering terjadi. Misalkan kalian sebenarnya ada perang dingin dengan orang lain. Ada berantem lah sama orang lain gitu ya. Terus tiba-tiba kalian nyindir-nyindir di story WhatsApp atau di story Instagram, kalian sindir orang itu. Lama-lama orang itu ngerasa, wah ini orang disindir nih, dibales lagi. Dan lama-lama kalian berantem dan akhirnya menjelek-jelekan orang tersebut di sosial media. Nah, itu adalah salah satu pencemaran nama baik yang diakibatkan karena penggunanya nih media sosial itu susah mengontrol emosi. Dan sebenarnya pencemaran nama baik ini juga udah ditetapkan dalam salah satu pasal ketentuan pidana yang adalah pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE yang 2016 yang berbunyi, aku baca ini teman-teman. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Dan masih banyak pasal lainnya yang sebenarnya mengatur tentang hal ini, teman-teman. Cuman aku sebutin salah satunya supaya kita ada gambaran bahwa hal yang kita anggap sepele untuk berantem dan sindir-sindiran di sosial media, itu sebenarnya ada hukumnya. Dan kita sebaiknya harus lebih berhati-hati ketika melakukan hal tersebut. Mungkin kalau misalkan kalian lagi berantem sama teman kalian, langsung aja di chat pribadi, menjelaskan untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau nggak selesai, ya udah. Itu urusan antara yang punya masalah sama yang, pokoknya antara si yang punya masalah tersebut. Jadi buat teman-teman, aku ingatkan lagi, jangan pernah
saling menyindir atau saling menjelekan satu sama lain di sosial media karena ada tindakan hukumnya. Begitu. Contoh yang ketiga, cyberbullying. Nah, ini kerap terjadi banget nih. Cyberbullying adalah sebuah perilaku perundungan yang dilakukan di internet. Bisa dibilang cyberbullying bisa memberikan dampak yang cukup parah karena siapa aja dapat melakukan perundungan tersebut tanpa diketahui identitasnya. Bisa karena sang pelaku membuat akun palsu hanya khusus untuk melakukan perundungan kepada sang korban. Nah, contoh cyberbullying yang kerap terjadi yang tadi aku bilang, teman-teman, adalah antara netizen versus selebriti. Atau ada beberapa orang yang membuat akun palsu hanya untuk menjelek-jelekan temannya sendiri, gitu loh. Contoh, misalkan kalian benci banget sama teman kelas kalian dan kalian bikin akun palsu hanya untuk ngejelek-jelekin dan lain sebagainya. Begitu juga ketika kalian benci sama salah satu selebritis atau orang-orang ternama lainnya, terus kalian bikin akun haters dan lain sebagainya. Sebenarnya mungkin banyak banget orang yang merasa mereka imun terhadap pidana karena tidak terpantau siapakah orang aslinya. Tapi teman-teman semua perlu diingatkan kembali bahwa zaman sekarang itu sudah semakin maju. Jadi ketika misalkan si orang yang terbuli ini atau terkena perundungan ini merasa tersakiti, bisa aja mereka melakukan laporan gitu ya ke mungkin ke Kominfo atau pokoknya ke pihak yang berwenang, dan kalian akan kena tindakan hukum, dan sebenarnya bisa terlacak karena alamat kalian atau IP address kalian itu bisa terlacak sama ahli-ahli IT gitu ya teman-teman, ya setahu aku. Jadi harap lebih berhati-hati lagi, dipikir-pikir ulang kalau kalian mau melakukan cyberbullying ini kepada orang banyak. Karena menurut aku juga ini merupakan hal yang nggak penting. Contohnya juga cyberbullying ini bisa parah banget teman-teman, karena mungkin teman kita yang kena bully itu tidak kuat mentalnya, bisa memancing mereka atau memicu mereka untuk melakukan hal-hal yang seperti bunuh diri dan lain sebagainya. Jadi tolong hati-hati banget, karena seperti yang tadi tema yang aku sampaikan hari ini, jemarimu harimaumu. Jadi harap berhati-hati. Lalu selanjutnya, contoh keempat adalah menyebarkan berita kebencian atau hate speech. Kasus berikut ini akhir-akhir ini sering terjadi. Menyebarkan berita kebencian ini berkaitan dengan pemberitaan hoax yang sebenarnya hanya opini dari penulis berita dan berisi pesan provokasi. Menyebarkan informasi yang mengandung kebencian ini merupakan pelanggaran etika dalam media sosial yang tertuai pada UU ITE nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 28 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Nah, hate speech ini sering terjadi ya teman-teman untuk memprovokasi sekelompok orang agar membenci pihak lainnya dengan cara mengumbar sebuah hal yang bukan fakta. Contohnya nih, misalkan ada orang yang ngirim broadcast tentang aku, Diza Revengga adalah seorang yang pokoknya hal-hal jelek diucapin sama dia. Nah, itu kan merupakan hate speech karena tidak ada dasaran fakta yang mendukung bahwa contohnya si Diza Revengga ini melakukan hal-hal tersebut gitu ya. Jadi bisa dibilang itu adalah fitnah yang di-share ke sosial media dan akhirnya menjelekan nama orang lain. Ini harus hati-hati banget teman-teman, seperti yang tertulis ada pasalnya juga. Jadi tolong lebih berhati-hati lagi dan lebih beretika lagi ketika kalian berada di internet dan atau jangan sampai menyebarkan berita kebencian atau hate speech. Selanjutnya, contoh kelima ini yang terakhir, yaitu privacy violation atau pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi dapat diartikan sebagai pembeberan informasi tanpa memperhatikan kode etik yang semestinya. Salah satu contoh kasusnya adalah mempublikasikan dokumen elektronik seperti gambar, video, tulisan, dan lain-lain tanpa menggunakan aturan yang sopan santun yang layak. Privacy violation atau pelanggaran privasi lebih dikenal dengan menyebarkan privasi orang lain kepada publik tanpa diketahui oleh pemiliknya. Misalkan, contohnya ini ya, penyebaran foto-foto pribadi, video pribadi, merekam kehidupan seseorang tanpa seizin yang bersangkutan, dan hal-hal privasi lainnya. Nah, ini harus diperhatikan banget teman-teman ya. Jangan sampai kita nge-share sesuatu yang tanpa izin gitu oleh orangnya. Bahkan seperti contohnya nih, kalian misalkan ngechat sama orang, terus menurut kalian ada informasi yang sangat penting, terus
kalian dan kalian share aja, itu kalau tidak salah setahu aku ada juga pasalnya. Jadi tolong lebih diperhatikan lagi, lebih dipikirkan lagi ketika mau melakukan sesuatu. Nah, ini dia tips agar kamu tidak melakukan dan terhindar dari pelanggaran etika di dunia digital. Yang pertama, otomatis jaga jari kamu. Maksudnya adalah agar kamu tidak sembarangan dalam berkomentar atau mengutarakan opini. Harap lebih memperhatikan apakah komentar kamu tergolong negatif atau tidak. Jadi kamu harus perhatikan banget nih. Seperti tadi yang kata Cornelia bilang, ada salah satu tipsnya yang aku notes ya. Menghargai atau memandang penting hasil karya orang lain itu kayaknya lebih sering kita lakukan daripada kita komentar-komentar jelek. Mendingan kita menghargai apa yang dibikin sama orang lain. Jadi tolong berjaga jarimu. Nomor 2 adalah stop menyebarluaskan hoax. Jangan sampai kamu jadi orang yang tergolong menyebarkan hoax karena kamu meneruskan pesan dari teman atau keluarga kamu. Jadi cek terlebih dahulu kebenarannya dan pastikan. Jadi ketika kalian dapat broadcast nih di WhatsApp atau dimanapun itu, terus kalian lihat, jangan asal langsung di forward aja, kirim ke orang lain. Karena belum tentu itu benar. Jadi tolong diperhatikan dulu, research dulu, cari di Google apakah berita ini benar atau enggak. Itu wajib dilakukan teman-teman. Nomor 3, dilaporkan. Kamu bisa saja melaporkan pelanggaran-pelanggaran etika di dunia internet ini atau di dunia digital melalui Kominfo. Karena setahu aku, seperti kemarin aku lihat ya, websitenya Kominfo itu ada aduan-aduannya, dan itu terkhususkan gitu ya, misalkan ada kalau misalkan ada aduan konten yang buruk di mana, begitu juga penyebarluasan hoax atau phishing dan lain sebagainya, itu ada di Kominfo. Jadi lengkap banget setahu aku. Dan udah segitu aja kira-kira dari aku. Jadi kesimpulannya adalah bersosial media itu tetap harus beretika. Tidak bisa sembarangan karena semua itu ada konsekuensinya. Jadi tolong diperhatikan lagi ketika kalian mau berkomentar. Jadi mulai sekarang lebih diperbanyak mengapresiasi orang lain daripada membenci hasil karya dari orang lain. Semoga sharing session ini bermanfaat dari aku. Kita bisa kontak terus, semoga di Instagram aku bisa dicek di @dizarefenga atau langsung email aja kalau ada pertanyaan lebih lanjut dari ke refenga@gmail.com. Tapi bisa juga diketik dulu, nanti kita akan sharing-sharing lagi di akhir sesi acara setelah narasumber keempat. Kalau gitu, thanks for tuning in. Terima kasih banyak, saya kembalikan lagi ke Kak Amal. Oke. Terima kasih Diza untuk materi yang telah diberikan. Dunia maya dan juga dunia nyata hampir sama. Hati-hati saat berkomentar pada konten seseorang, lebih baik ya banyak mengapresiasi daripada membenci atau memberikan komentar yang negatif. Good point. Terima kasih Diza, dan langsung aja saya geser untuk materi keempat kita, yaitu dengan subtema kecakapan digital, informasi digital dan jejak digital dalam media sosial. Untuk materinya akan disampaikan oleh relawan TIK Kalimantan Barat, ada Mas Dwi Wahyudi SE. Mas Dwi, selamat pagi. Mas Dwi, selamat pagi. Mungkin mikrofonnya bisa di-unmute terlebih dahulu, Mas. Oke, baik. Untuk pertanyaan bisa langsung diajukan saat ini. Kami akan segera memilih beberapa pertanyaan yang bisa dikategorikan masuk sesuai dengan tema dan juga subtema dari para pemateri. Jadi harapannya adalah pertanyaannya sesuai dengan materi masing-masing narasumber. Jangan terlalu melebar atau terlalu luas, karena nanti akan kita pilih sesuai dengan sasaran narasumber yang harus menjawab pertanyaan dari Anda di segmen Q&A. Tadi sudah ada, sebelumnya ada Mas Grandika, kemudian Kak Cornelia, dan juga ada Diza yang sudah menyampaikan 3 materi sebelumnya. Dan sekarang kita langsung masuk aja ke Mas Dwi untuk materi terakhir kita. Mas Dwi, selamat pagi. Oke, masih mencoba untuk terkoneksi, semoga tidak ada kendala yang berarti untuk acara webinar kita kali ini. Jangan lupa postingannya ditunggu ya teman-teman ya. Keseruan untuk acara hari ini baik foto maupun video yang bisa teman-teman posting di sosial media. Formatnya jangan lupa ada di kolom chat ya. Intinya adalah tag ke @siberkreasi dan juga di @lidik.kalimantan.
hashtagnya Lidikal1665. Tolong pastikan kembali untuk angkanya agar tidak salah hari atau salah webinar yang lainnya. Jadi disesuaikan dengan hashtag Lidikal1665, hashtag Siberkreasi, dan juga hashtag Makin Cakap Digital. Bagaimana? Mas Dwi bisa langsung bergabung bersama dengan kami atau masih ada kendala yang harus diselesaikan? Oke, kita masih menanti ya teman-teman ya. Oke, balik lagi di ruang virtual teman-teman. Mohon maaf sekali untuk pemateri kita Pak Dwi Wahyudi dengan berat hati tidak bisa memberikan materi yang keempat kita tentang kecakapan digital, informasi digital, identitas digital, dan jejak digital dalam media sosial. Ada beberapa hal yang menjadi kendala besar sehingga kami terpaksa di sini untuk membatalkan materi yang disampaikan. Dan langsung saja tanpa perlu menunggu lama kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang terpilih, sudah dipilih oleh host dan juga coach kita, oleh admin Q&A. Pertanyaan-pertanyaan yang menjadi potensi untuk Anda bisa mendapatkan pulsa ya. Jadi untuk yang pertama ini ditujukan kepada Grandika Primadani, mohon maaf. Oh, yang kedua, sorry. Untuk narsum kedua terlebih dahulu. Oke, narsum kedua terlebih dahulu untuk Kak Cornelia Melinda dulu. Ini pertanyaan datang dari Nadia Aira. Pertanyaannya adalah, seperti yang kita ketahui, etika dan budaya setiap masing-masing daerah itu berbeda. Yang saya tanyakan adalah bagaimana memanfaatkan dan beretika yang baik di dunia digital baru dalam mendukung budaya di tengah keberagaman budaya. Bagus nih pertanyaannya, mendukung budaya di tengah keberagaman budaya. Kak Cornelia, silakan. Suaranya belum jelas, Kak. Mungkin bisa diperbaiki sedikit. Suaranya terputus-putus tadi. Boleh. Silakan. Cek gimana, Mas Amal? Ya, udah lancar? aman. Betul, lancar, Mas. Silakan, Kak. Oke. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, negara Indonesia kan negara yang multikultural ya. Jadi dari setiap daerah, setiap satu kabupaten aja, kayak contohnya kita di Kalimantan Barat nih. Saya di Kalimantan Barat ini suku terbesar yaitu suku Dayak. Nah, sedangkan suku Dayak itu sendiri memiliki masih banyak sub-sukunya lagi. Jadi setiap sub-suku itu aja bahasanya udah beda-beda. Jadi untuk suku Dayak aja tuh mungkin ada ratusan bahasa. Tapi bagaimana caranya kita menyatukan nih, kita yang beragam ini gimana biar bisa jadi satu. Kita kan tetap menjunjung tinggi yang namanya sopan santun. Walaupun mungkin panggilannya berbeda-beda, mungkin kalau misalnya di bahasa orang Dayak, penyebutan kau dan aku itu mungkin ya, kita berbicara secara umum aja. Penyebutan kau dan aku mungkin di bahasa Dayak itu biasa aja, tapi bagi orang Jawa, penyebutan kau dan aku itu mungkin terkesan kurang sopan. Nah, jadi bagaimana caranya kita mengatasi keberagaman tersebut? Caranya yaitu satu, kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah penyebutannya saya dan kamu. Jadi tidak ada yang merasa tersinggung karena perbedaan bahasa tadi. Nah, saya juga mengalami hal ini ketika saya mengikuti perlombaan Putri Indonesia. Jadi saat di sana nih saya udah mikir nih gimana caranya saya ngomong supaya, apalagi saya kan orang Kalimantan Barat, ini kan orang Dayak itu kalau ngomong itu biasanya volumenya tuh bisa 100 otomatis gitu loh. Sedangkan kalau orang Jawa, orang Sunda, mereka kan ngomongnya halus, volumenya pun rendah, seperti itu. Nah, jadi saya berusaha belajar bagaimana saya supaya kalau ngomong itu jangan sampai menyinggung teman-teman saya yang lain. Nah, teman-teman juga harus belajar seperti itu. Kita harus memahami sama siapa kita berbicara. Oke. Kak Cornelia, di ajang-ajang seperti Putri Indonesia semacam itu kan di sisi lain dengan adanya acara seperti itu harapannya adalah menyatukan semua keberagaman yang ada. Namun kan dari masing-masing peserta juga membawa budayanya, keberagamannya sendiri begitu. Bagaimana ya ngeblend antara menyatukan dengan adanya perbedaan itu? Susah nggak sih selama acara tersebut berlangsung, Kak? Sepengalaman saya untuk dari
berkomunikasi itu kita nggak ada permasalahan ya. Karena kita semua menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Dan mereka yang dari pendaftaran dari Jakarta aja nggak ngomong lo gue sama kita. Kita tetap berbicaranya saya dan kamu, atau kadang-kadang ya kita sama perempuan beb kayak gitu-gitu, jadi sama. Intinya ada bahasa persatuan gitu ya, ada komunikasi yang menyatukan kalau kita warga Indonesia gitu. Iya. Oke, baik kalau gitu. Baik, terima kasih banyak. Gimana? Kalau untuk budaya kita yang masing-masing kita bawa itu kan seperti yang kayak tarian atau baju daerah kita kayak gitu-gitu, kita saling menghargai aja, dan semua itu kan pasti bagus. Benar. Dengan keanekaragamannya masing-masing. Setuju sekali. Karakter daerahnya masing-masing. Setuju sekali Kak Cornelia. Jadi jangan jadikan perbedaan itu sebagai pemecah, malah mempersatukan aja ya. Untuk acara-acara yang mungkin digelar semacam pemilihan putri seperti itu. Terima kasih Kak Cornelia untuk jawabannya. Dan saya boleh bergeser lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini masih dari Naira juga. Ini untuk Grandika. Untuk Mas Grandika Primadani, pertanyaannya adalah, ini dari Maya Yani kalau nggak salah ya. Pertanyaannya adalah, apakah kita harus menggunakan akun palsu saat mendaftar di sosial media agar data asli kita tidak bisa dihack oleh para pelaku cybercrime atau hackers? Dan bagaimana jika kita mendaftar dengan data asli seperti di dompet digital atau mobile banking, apakah sudah dijamin keamanannya? Mohon penjelasannya Mas Grandika, silakan. Terima kasih. Pertanyaan yang menarik dan pasti jawabannya pun akan beragam. Kalau ditanyakan kepada saya pribadi, saya akan lebih cenderung tidak perlu untuk membuat akun palsu, karena sebenarnya mau akun palsu mau akun asli, jika kita tidak memiliki literasi digital atau misalnya kemampuan kita dalam mengelola privasi, tentunya mau itu pun pasti akan bisa ada kemungkinan untuk bocor. Jadi kita tingkatkan justru bagaimana kita bisa meningkatkan literasi digital kita, dan tadi sebenarnya dengan menggunakan akun yang asli kita bisa sebenarnya mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan memanfaatkan teknologi digital yang baik dan benar. Adapun untuk misalnya ketika berada di e-commerce atau bahkan dompet digital, saya yakin kita tidak perlu khawatir karena jaringan tersebut sudah terus memiliki server terutama, dan juga sudah diawasi oleh misalnya otoritas jasa keuangan ya tentunya ya. Tentunya kita pun harus pandai-pandai untuk memilah dan memilih ketika misalnya kita berbelanja melalui e-commerce. Sedangkan apa yang bisa kita lakukan adalah tentunya tadi misalnya kita sering membersihkan cache. Kan kalau misalnya CACHE itu cache bahasa Jawa, bahasa Indonesianya kita sering dibersihkan untuk misalnya menghindari tumpukan-tumpukan data yang tidak perlu, sehingga misalnya diretas dan lain sebagainya, kita bisa meminimalisir ketika berada di e-commerce atau misalnya dompet digital. Yang berikutnya juga misalnya kita senantiasa untuk merubah PIN contohnya. Merubah PIN ini sebenarnya langkah yang mudah, tapi kadang-kadang kita malas. Padahal dengan merubah PIN itu sebenarnya kita meminimalisir untuk misalnya tadi hacker atau orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengakses data pribadi yang kita punya. Karena tadi kembali lagi, walaupun kita pakai data misalnya fake, tapi di situ sebenarnya kita secara tidak langsung juga ada parsial data yang sifatnya juga asli. Jadi kalaupun kita tadi kuncinya kita tidak berliterasi, ya pasti akan bocor juga. Jadi menurut saya itu justru malah menambah PR ya. Ya benar. Ribet. Mas Grandika, istilahnya. kalau misalkan begini, kalau kita sudah masuk ke kayak dompet digital atau e-commerce yang memang sudah qualified ya, lengkap keamanannya, kemudian tiba-tiba ternyata masih bisa kebobol juga. Nah, hal-hal semacam itu pertanggungjawabannya seharusnya bagaimana ya Mas? Apakah karena kelalaian diri kita sendiri atau memang karena sudah dibuat sedemikian canggih sehingga kalau masih kebobol, ya memang ada hackers yang memainkan ini gitu. Ya, ada beberapa case study atau pelajaran yang bisa kita ambilnya beberapa mungkin sebulan lalu atau 2 bulan lalu, salah satu platform besar yang datanya ternyata sudah diretas dan dijual belikan di situs digital. Padahal kita tahu bahwa itu merupakan salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Artinya bahwa pemain besar pun masih bisa diretas jaringannya. Jadi kalau dari sisi user memang kita tidak bisa berbuat apa-apa selain mungkin lebih cautious atau berhati-hati. Misalnya ketika kita menerima telepon yang tidak kita kenal, kemudian mulai bergelegat aneh, tentunya kita harus mulai
ini siapa, keperluannya apa, dan kalau sudah mengarah ke misalnya tindakan yang bersifat negatif, tentunya kita harus pandai-pandai berkilah atau bahkan dengan sopan tentunya mungkin kita alasan sedang meeting dan lain sebagainya. Iya. Karena biasanya dengan diskusi atau karena mereka sudah berkenal kita mungkin diarahkan ke tadi kriminalisme, pembobolan PIN dan lain sebagainya. Jadi ketika data itu sudah bocor, otomatis kita harus melihat kalau memang kasusnya seperti platform e-commerce besar kemarin, kita harus kembalikan kepada diri kita sendiri. Ketika misalnya email, SMS, telepon yang tidak kita kenal atau caller ID yang tidak dikenal, tentunya kita harus waspada. Ya, seiring sejalan ya, ketika kita bisa memanfaatkan perkembangan teknologi, ancamannya juga semakin besar gitu ya Mas ya. Betul. Dan yang memanfaatkan itu juga semakin pintar, artinya mungkin dulu hanya menggunakan mode SMS atau telepon, sekarang mungkin pakai metode yang lain. Ya, makanya inilah pentingnya kita juga harus selain tadi menjadi pengguna, tapi juga kita harus bisa membentengin diri kita untuk lebih melek kira-kira apa saja istilahnya yang sedang update sekarang. Misalnya tadi istilahnya dengan menggunakan antivirus, kalau kita misalnya bekerja menggunakan tentunya jaringan yang di situ memang ada data-data privasi kantor, organisasi, dan lain sebagainya. Oke, artinya boleh nggak sih kalau misalkan sarannya adalah pilihannya meminimalisir aktivitas yang ada di e-commerce dan sebagainya untuk mengamankan data diri dan lebih memilih offline. Gimana menurut Mas Grandika? Sejauh ini itu adalah salah satu memang gaya saya pribadi, artinya saya tidak memiliki platform e-commerce apapun untuk membeli atau istilahnya untuk shopping dan lain sebagainya. Kalaupun memang harus, saya lebih prefer ke website dari misalnya platform yang menyediakan barang tersebut tanpa menggunakan pihak ketiga. Karena e-commerce itu sebenarnya adalah pool dari toko-toko online kan. Tapi kalau kita sebenarnya bisa direct, walaupun mungkin harganya berbeda, tetapi diskonnya kurang. Itu problemnya kalau pakai e-commerce diskonnya banyak, free ongkir gitu, tapi kalau langsung ke website itu kayak nggak ada gitu loh Mas. Betul ya, itu kembali lagi ada istilahnya ada resiko yang bisa kita kuantifikasi, dan kita harus bisa sebagai pengguna harus kembali lagi dari Mas Diza tadi bilang itu ibaratnya pisau, kita yang bisa mengkalkulasi resikonya kayak gimana. Kalau kita istilahnya memang istilahnya berhati-hati, lebih mementingkan personal data kita terlindungi, apalagi dengan seperti ini, ya baik diskon kurang tapi data aman daripada sebaliknya. Ya benar sekali. Diskon besar data kecolongan, waduh. Aduh. Jangan sampai. Sepakat deh kalau gitu untuk Mas Grandika untuk testimoni dan juga jawabannya. Sebenarnya lebih ke personal, tetapi kita secara garis besar bisa setuju dengan apa istilahnya praktis atau langkah-langkah yang tadi kita bisa diskusikan tadi. Yang penting hati-hatilah, semua harus berhati-hati dan lebih waspada. Ya, setuju. Saya sepakat ya, balik lagi ke diri kita, tapi ingat godaan free ongkir ya mengintai kita. Itu ancaman banget tuh. Dan juga diskon-diskon lainnya. Terima kasih Mas Grandika. Saya geser lagi untuk nah ini ada pertanyaan yang ketiga, benar ya, untuk Mas Diza dari Bunga Nurfadilah Ida. Pertanyaannya adalah, saya ibu rumah tangga yang memiliki anak. Bagaimana seharusnya sikap kita selaku orang tua jika anak kita menjadi pelaku atau korban hoax? Jadi yang pertama pelaku penyebar hoax, yang satunya adalah korban hoax. Mas Diza, silakan. Oke, kalau saran dari aku pribadi ya, sebagai orang tua tuh mungkin yang harus kita lakuin kalau misalkan anaknya adalah seorang pelaku, lebih diedukasikan lagi bahwa sebenarnya penyebaran hoax ini banyak banget pasalnya. Jadi kayak macam di tanda kutip takut-takutin lah ya anaknya, bukan takutin, tapi lebih ke peringatan gitu. Ya, bahwa pasalnya banyak, kamu bisa dihukum dan lain sebagainya gitu ya. Karena banyak banget maksudnya banyak banget kerugiannya kalau kita menyebarkan hoax. Tapi kalau misalkan untuk yang korban hoax, mungkin kita harus lebih berhati-hati
seperti aku bilang ya, lebih detail gitu loh, lebih detail terhadap beritanya. Contoh misalkan hati-hati sama judulnya, kadang-kadang judulnya tuh suka provokatif gitu, yang dibilang klik, yang pengennya bikin klik aja, terus akhirnya di forward ke orang banyak, ternyata nyebarin hoax juga. Terus juga liatin alamat situsnya, biasanya jelas kalau misalkan alamat situsnya dia aneh-aneh gitu ya, nggak jelas, dan kita pun nggak terkenal gitu. Maksudnya kita pun nggak kenal sama situs tersebut bisa jadi hoax, bisa jadi ya. Terus juga cek fakta-faktanya apakah benar. Misalkan kayak tadi, kalau misalkan ada gempa lagi tanggal 2 Oktober, mana ini dia datanya dari BMKG, ada nggak pengumumannya? Kan nggak ada. Terus cek juga nih kalau misalkan foto gitu ya, editan orang, cek dulu asli apa enggak, jangan main share aja ternyata editan. Itu deh pokoknya kita lebih hati-hati terhadap berita yang kita dapatkan atau informasi-informasi. Oke, orang tua lebih proaktif ya Mas Riza ya. Tapi kalau di sisi lain gini, apakah anak-anak kita itu kan tadi sempat kita bagi dua tuh, mereka yang pelaku penyebar hoax, satu lagi yang menjadi korban. Apakah karena dunia digital, gadget itu sudah semakin masif penggunaannya, orang tua bisa memberikan reward and punishment untuk perilaku anak pada saat berselancar di ruang digital? Gimana menurut Mas Riza? Ya setuju sih, reward dan punishment itu juga bisa menjadi salah satu jalan keluar, dikarenakan mungkin kalau anaknya masih umur yang nggak harus kecil juga sih sebenarnya, semua umur remaja pun bisa dikasih reward dan punishment. Kalau misalkan contohnya kalau nggak share, maksudnya kalau misalkan lebih teliti dapat apa mungkin, kalau misalkan share hal yang jelek lebih pokoknya sebagai intinya ya, sebagai orang tua itu harus lebih aktif dan sadar juga bahwa literasi digital ini penting gitu, bahwa kita tuh harus kita juga di dunia. Dan aku setuju sih tadi untuk reward dan punishment kepada anak-anak. Oke, baik. Terima kasih Mas Riza untuk respon dan juga testimoninya. Dari sini kita akan langsung menyebutkan beberapa nama yang sudah masuk sebagai calon pemenang. Saya menyebutnya calon karena kita masih mengkonfirmasi kembali untuk nama lengkap, kemudian nama lengkap sesuai KTP ya, kemudian email dan juga nomor telepon teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Ada yang dibaca, ada yang tidak, tapi nama-nama ini sebagai calon pemenang silahkan diperhatikan kembali. Lumayan loh ya, pulsa Rp100.000. Untuk calon pemenang pulsa Rp100.000 diantaranya adalah Maya Yani, kemudian Nadia Aira, Mary Unukalbar, Imlia Newa Maharani, Khairani Aprilia Nur, Bunga Nur Fadila Ida, Nia Fauzia, dan juga yang sudah posting di sosial media ada Instagram @sobriaditya_sukses_muda. Sekali lagi silahkan kirimkan data ulang ke DM Zoom admin Q&A. Sekali lagi admin Q&A, nama, nomor HP, dan juga email teman-teman semuanya. Oke? Kita tunggu waktunya 5 menit aja, nggak usah lama-lama, segera langsung kirim ke admin Q&A. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang sudah berpartisipasi untuk hari ini. Sekali lagi mohon maaf sekali untuk materi keempat, ada Bapak Dwi Wahyudi SE tidak bisa bergabung karena ada kendala sesuatu ya, dan mengambil kesimpulan dari perjumpaan di webinar kita kali ini diantaranya tadi kita belajar menjaga privacy digital dengan membatasi informasi digital, informasi personal kita secara digital. Kemudian kita juga belajar untuk menjadi masyarakat digital yang berbudaya Indonesia saat berselancar di ruang digital. Dan terakhir tadi dunia maya dan juga nyata hampir sama. Hati-hati saat berkomentar di sosial media. Ada etika yang berlaku, ada pasal-pasal hukumnya apabila kita melakukan pelanggaran di ruang digital. Terima kasih Mas Grandika, terima kasih Kak Cornelia, terima kasih Mas Riza udah bergabung bersama dengan kami di hari ini memberikan materi terbaik. Dan untuk peserta jangan lupa kita akan foto bersama terlebih dahulu. Untuk tanda tangan peserta jangan lupa ya untuk bisa dilakukan saat ini juga untuk tanda tangan absensi. Silakan sambil mempersiapkan diri untuk foto bersama. Kita akan ambil satu sesi aja. Silakan dinyalakan kamera video Anda. Mas Granika silakan, Kak Cornelia, Mas Diza, kemudian peserta, yuk dinyalakan semua kamera videonya. Kita akan ambil satu jepret aja cukup ya untuk mengabadikan momen spesial hari ini dalam hitungan 3, 2, 1. Oke.
Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga bukan hanya di sini saja materi yang teman-teman dapatkan, semoga bisa dibagikan kepada orang-orang lain, kepada orang-orang tercinta, sehingga kita bisa meraih secara optimal manfaat dari literasi digital sebagai program nasional literasi digital tahun 2021-2024. Saya Amal Bastian, tutup acara. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Jaga kesehatan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital. Sampai jumpa. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Hello.
visualnya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk.